Ini sebuah berita mengejutkan karena ada dua informasi yang sangat berbeda. Informasi dari pihak kepolisian dan informasi dari Front Pembela Islam. Informasi dari pihak kepolisian mengatakan tidak bisa menyebutkan ada sebuah mobil Land Cruiser hitam yang datang ke lokasi. Tidak dijelaskan siapa pengemudinya, siapa orang yang turun memberikan instruksi-instruksi, bahkan nomor mobil polisi Land Cruiser itu pun tidak diketahui. Jadi kepercayaan diri dari mereka sendiri yang mungkin merasa di-backingi dan dilindungi oleh instansi-instansi yang mereka ikuti, entah itu Pam Swakarsa ataupun nggak melindungi mereka ya. Iya, nggak. Gawat, sudah terungkap perwira di mobil Land Cruiser di Tol Cikampek adalah Fadil Imran dan Dudung Abdurrahman. Simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di Aktual TV, tajam dan terpercaya. Ini kerja-kerja yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan kalau tidak membuat ngarah publik gitu ya. Dan ternyata justru ini dari Tempo, majalah koran Tempo, ini diungkap komandan yang memimpin operasi pengejaran Rizik dan pengawalnya adalah Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Hendik Hussein. Aduh, Tempo bisa tahu namanya orang yang memberikan perintah-perintah dari mobil Land Cruiser itu, karena saksi mengatakan tidak lama dari setelah peristiwa penembakan itu ada mobil Land Cruiser datang, kemudian turun seorang laki-laki klinis memberikan instruksi-instruksi, perintah-perintah. Setelah itu dia kumpulkan semua petugas di lapangan dan mereka kayak tim voli yang baru memasukkan bola smash. Hore, itu apalah gitu. Negara nggak ngebuka ruang, nggak ngejamin mereka untuk dilindungi. Akhirnya dia ngebuka ruang bagaimana ketika mereka seolah dilindungi tapi dimanfaatkan juga, dibina dan diawasi. Nah, yang menjadi bahaya, mereka nggak akan punya kontrol atas itu ketika mereka sudah bergabung. Karena pertama begini, pengawasan Polri ataupun TNI itu bebannya sudah tinggi banget dan belum terjawab sampai sekarang untuk urusan internal mereka sendiri. Ketika mereka akan merangkul ormas-ormas ataupun Komcat nantinya, bebannya akan semakin bertambah. Nah, kalau bebannya bertambah, kemungkinan besar tidak terkendali. Ketika tidak terkendali, itulah mereka bisa berbuat sewenang-wenang. Ketika berbuat sewenang-wenang, mereka merasa percaya diri karena mereka terlegitimasi sama Perpol ataupun Undang-Undang PSDN misalkan yang melindungi mereka, sehingga mereka mampu bergerak seolah-olah menjadi penegak hukum ataupun menjaga pertahanan. bagaimanapun peristiwa apapun, apalagi dalam sebuah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan terorisme, tidak ada kaitannya dengan separatisme, tidak boleh ada darah yang tumpah. Karena konstitusi kita mengatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah warga negara Indonesia, warga yang terhormat. Saya kira di sini bisa diselidiki, bisa terjadi abuse of power, kesewenang-wenangan melebihi dari apa yang dilakukan. Karena senjata itu ada aturannya, bagaimana menembak dan seterusnya. Kuasa hukum mendiang 6 Laskar FPI Aziz Yanwar mendorong Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus penembakan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Aziz mengharapkan pengusutan kasus itu tak berhenti di level anggota lapangan, tetapi juga pimpinan yang memberi perintah penembakan terhadap para Laskar FPI. Dia menyindir orang-orang misterius di Toyota Land Cruiser dalam peristiwa yang memang tertulis dalam laporan Komnas HAM. Silahkan dilihat siapa mereka yang keji seperti itu dan sosok komandan di Land Cruiser hitam, kata Aziz Yanwar. Komnas HAM sebelumnya menulis laporan terkait dugaan pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing dalam peristiwa bentrok FPI dan polisi. Polisi sempat berkilah menembak karena membela diri atau overmatch, namun Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan 3 anggota Polda Metro Jaya yang terlibat dalam bentrok dengan 6 Laskar FPI itu berpotensi menjadi tersangka. Ketiganya juga saat ini sudah menjadi terlapor dalam kasus itu dan dibebas tugaskan.
Serangan teror ke Mabes Polri atau 150 meter dari ruang kerja Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo adalah show of force-nya bos teroris untuk menunjukkan bahwa ada fenomena baru dalam aksi teror yang akan mereka mainkan ke depan. Untuk itu, Indonesia Police Watch berharap Polri mencermati fenomena ini. IPW melihat dalam fenomena ini, bos teroris ingin menunjukkan dua hal kepada publik. Pertama, kelompok teroris kini punya pasukan khusus, pasukan Inong Bale. Sama seperti saat pasukan GAM disisir habis oleh Polri dan TNI di era konflik Aceh, mereka mengedepankan pasukan perempuan atau Inong Bale, kata Ketua Presidium IPW, Neta Espani melalui keterangan tertulis. Menurut Neta, kelompok teroris sepertinya meniru apa yang dilakukan gerakan Aceh Merdeka. Saat para teroris disisir habis oleh Polri, kini mereka menurunkan pasukan perempuan atau Inong Bale. Setelah serangan di gereja di Makassar, pasukan Inong Bale masuk ke jantung Polri dan melakukan serangan yang mengagetkan dari dalam kompleks Mabes Polri. Kedua, bos teroris ingin menunjukkan bahwa pasukan Inong Bale mereka lebih nekat, kata Neta. Dengan kemampuan seadanya dan tanpa paham medan pertempuran, pasukan Inong Bale teroris nekat melakukan serangan dari dalam Mabes Polri. Artinya, teroris menunjukkan teori baru, serangan tidak dari luar tapi dari dalam. Para teroris ingin menunjukkan ke publik bahwa inilah pertama kali dalam sejarah bahwa Mabes Polri bisa diserang teroris dari dalam. Para teroris ingin menunjukkan betapa lemahnya sistem keamanan Mabes Polri di era Kapolri Sigit. Di saat Polri sedang sibuk melakukan penggerebekan ke sarang teroris di berbagai tempat, justru markas besarnya malah kebobolan dari dalam. IPW menilai, baik serangan di Makassar maupun di Mabes Polri masih dalam tingkatan peringatan atau uji coba bahwa akan ada serangan besar yang akan dilakukan bos teroris. Untuk itu, Polri harus segera mencari dan menangkap bos teroris itu. Sebab bagaimanapun, baik serangan di Makassar maupun di Mabes Polri, ada pihak yang mengendalikan dan tidak mungkin pelaku bekerja sendiri. Dalam kasus serangan di Mabes Polri, pihak kepolisian perlu menjelaskan apa jenis senjata yang digunakan pelaku. Benarkah airsoft gun? Lalu bagaimana senjata itu bisa masuk ke dalam Mabes Polri? Dengan siapa pelaku bertemu di dalam Mabes Polri? Sehingga pelaku bisa mendapatkan senjata dan melakukan serangan dari dalam. Melihat mulusnya strategi serangan dari Mabes Polri ini, bukan mustahil kelompok teror ini sedang menyiapkan serangan baru yang lebih besar. Inilah yang perlu diantisipasi semua pihak agar rencana serangan itu bisa dipatahkan. IPW menilai, serangan ini tak terlepas dari dendam kesumat kelompok teror terhadap kasus penembakan Laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek yang hingga kini belum selesai penanganannya, pungkas Neta. Para bandit pembunuh 6 syuhada FPI, Idam Aziz, Fadil Imran dan Dudung Abdurrahman atas instruksi rezim Jokowi telah bersepakat untuk bubarkan FPI dan Habib, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bahkan mereka siap habisi apapun yang jadi penghalang dalam menjalankan operasi menghilangkan IBRS. Pembantaian 6 syuhada Laskar FPI adalah bukti nyata operasi tersebut. Kapolda Metro Jaya Fadil Imran dan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman dalam siaran pers yang penuh rekayasa barang bukti palsu dan fitnah terhadap 6 syuhada mengakui bahwa pelaku pembantaian adalah pihak kepolisian. 6 syuhada dibunuh oleh tim biadab yang dikirim Kapolda Metro Jaya Fadil Imran dengan seizin Kapolri Idam Aziz. 3 anggota mereka akhirnya dikorbankan oleh Polri demi melindungi 2 jenderal iblis, Idam Aziz dan Fadil Imran. Kini saat tanda-tanda IBRS akan menang di pengadilan dengan segudang argumen yang membungkam lawan, tiba-tiba ada bom Makassar dan penangkapan terduga teroris di Bekasi dan Condet. Lalu aneka atribut FPI dijejerkan di lokasi sehingga FPI dikaitkan dengan teroris. Ini semua rekayasa jahat untuk stigmatisasi IBRS demi pengaruhi hakim dalam sidang agar tidak berani menangkan IBRS walau tidak salah. Ini semua ulah Fadil Imran yang sedang panik dikejar kasus kilometer 50. Ayo tuntaskan tragedi pembantaian di kilometer 50. Seret Idam Aziz dan Fadil Imran serta Dudung Abdurrahman ke pengadilan HAM. Tumbangkan rezim zalim.